Kembali ke cerita tentang Shin. Di sini Rione menjelaskan bahwa menurut informasi yang didapat, monster-monster yang muncul di Tanah Suci sangatlah kuat. Untungnya, Rione membawa senjata Skullfest. Namun, Rione khawatir karena Shin tidak membawa senjata apapun. Shin mengatakan untuk tetap tenang, tapi dalam hati, ia berpikir untuk tidak menunjukkan semua kemampuannya di depan Rione. Namun, situasinya mungkin akan sulit jika tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Rione kemudian menjelaskan bahwa Tanah Suci ini memiliki 4 gerbang di setiap sisinya. Tetapi ada satu pintu kecil yang berfungsi sebagai mekanisme penutup dan pembuka gerbang. Karena tidak ingin repot, Shin memutuskan untuk mencari jalan pintas dengan cara melompati tebing tembok. Namun, yang terjadi berulang kali. Shin justru berteleportasi ke tempat yang sama. Lalu, Shin mencoba melompat dari sisi lain dan lagi-lagi, dia berteleportasi ke tempat yang sama. Di sini, Shin baru teringat mekanisme game yang dulu ia mainkan. Kemudian, Shin mengajak Rione ke suatu tempat, dan benar saja, dia menemukan sebuah bola cahaya. Shin menjelaskan bahwa kota ini telah dirancang sebagai dungeon, yang berbeda dari dungeon biasa. Dengan kata lain, Shin harus mengikuti rute yang telah ditentukan, dan tidak ada jalan pintas. Lalu, Shin maju lebih dulu untuk mengecek apakah ada banyak monster atau jebakan. Dan dalam sekejap, dia kembali. Menurut Shin, tempat yang ia teleportasi tadi sangat aman sehingga bisa dilewati oleh Rione. Namun, dalam hati, Shin berpikir bahwa jika ada monster pun, ia bisa dengan mudah mengalahkan semua monster tersebut. Singkat cerita, mereka berdua langsung berteleportasi ke dalam reruntuhan Tanah Suci. Tiba-tiba, muncul seekor monster yang diselimuti miasma dengan level 531 dan menciptakan angin puting beliung. Shin segera menenangkan Rione, mengatakan bahwa ia akan mengurus sihirnya, sementara Rione bertugas sebagai eksekutor. Rione heran mengapa monster di sini terasa mudah dikalahkan dan penasaran dari mana Shin mendapatkan pedang tersebut. Rione semakin tertarik pada Shin yang menyimpan banyak rahasia. Saat mereka terus berjalan, sekali lagi mereka menemukan bola cahaya dan langsung memasukinya. Tiba-tiba, mereka disambut oleh monster Gilsley level ke-684. Karena Rione sangat percaya diri, dia langsung menyerang sendirian. Tetapi ternyata slime tersebut terlalu kuat. Bahkan, slime itu bisa mengikat Rione sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan yang lebih parah lagi, slime tersebut mengeluarkan cairan yang bisa melelehkan apapun. Untungnya, Shin segera menyelamatkan Rione. Shin meminta Rione untuk bekerja sama, dan Shin membakar slime tersebut dengan api. Pada saat itulah Rione menghancurkan inti slime-nya. Akhirnya, slime yang jahat itu musnah. Mereka berdua sangat senang. Tetapi Shin merasa sedikit canggung karena ada sesuatu yang membuatnya salah tingkah di sampingnya. Saat Rione sadar, dia langsung merasa malu. Shin memberikan baju ganti kepada Rione. Rione terkejut karena tidak menyangka Shin memiliki item berupa baju seperti itu. Shin menjelaskan bahwa ia hanya meminjamnya dari seorang kenalannya. Rione kemudian mengeluh mengapa Shin memberikan baju yang begitu ketat. Dan Shin hanya melirik ke arah Rione. Selanjutnya, Shin menghubungi Shni untuk meminta izin mengajarkan sihir penguat kepada Rione. Karena Rione tidak akan mampu melawan monster di tempat itu, hanya dengan mengandalkan keterampilannya. Shni memberikan izin karena situasinya sangat darurat. Shin pun mulai mengajari Rione sedikit tiruan sihir penguat. Rione segera mencobanya dan ternyata, Rione memiliki elemen api yang memberikan efek terbakar ketika ia menghunuskan pedangnya. Shin menjelaskan bahwa jika pedang Rione adalah pedang biasa, pasti akan hancur. Rione merasa tidak enak karena telah diajarkan keterampilan khusus yang belum diketahui orang lain dan diberikan pedang legendaris tanpa imbalan apapun. Untuk membuat Rione merasa lebih baik, Shin meminta satu hal, yaitu agar Rione melindungi dan mensejahterakan rakyatnya sebagai anggota kerajaan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gerbang yang tertutup telur monster. Tiba-tiba, Shin merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Tak lama kemudian, telur-telur monster itu menetas dan menjadi monster es. Shin segera menyerang sambil menghindari serangan dan menggendong Rione. Karena monster tersebut terlalu kuat, Shin meminta Rione untuk bekerja sama. Shin akan maju sebagai umpan sementara Rione menyerang dari belakang. Namun, serangan Rione tidak berhasil. Shin maju dan langsung menghancurkan kepala monster dengan sihir api. Awalnya, mereka senang karena mengira pertarungan telah berakhir. Namun,
Tiba-tiba monster tersebut kembali utuh, sehingga mereka berdua lari untuk membuat rencana lanjutan. Shin kemudian membuat rencana baru, di mana Rione disuruh menuju pintu mekanisme, karena di dalam sana pasti ada mantra yang membuat monster beregenerasi. Sementara itu, Shin akan kembali menjadi umpan. Rione segera bergegas, dan karena tidak melihat, Shin langsung mengeluarkan limit off dan dengan mudah memenggal monster tersebut. Namun, monster tersebut kembali beregenerasi. Sementara itu, Rione sudah menemukan pintu mekanisme dan langsung memasukinya. Shin telah membunuh monster itu sebanyak 30 kali. Tetapi tiba-tiba monster tersebut memancarkan bola sinar dari dadanya. Tiba-tiba, tubuh Shin seolah-olah ditarik, dan saat ia menyerang, serangannya justru terserap. Entah kenapa, tiba-tiba tubuh Shin memancarkan sinar keemasan. Shin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menyerang lagi. Dan kali ini monster tersebut tidak lagi beregenerasi. Shin pun tidak menahan diri lagi hingga akhirnya. Setelah mengalahkan monster tersebut, Rione datang. Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka berdua langsung berangkat menuju wilayah Falmer, melewati gunung yang ada di depan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Shini yang sedang beristirahat sangat senang mendengar kabar bahwa Shin telah berhasil keluar dari tanah suci. Namun, ketika mengetahui bahwa Shin akan berkemah berdua dengan Rione, Shini langsung panik. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak marah. Meskipun begitu, Shini mendadak ingin melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Shin yang telah membuat perkemahan karena hari mulai gelap. Seperti yang dikhawatirkan oleh Shini, setelah Rione mengetahui bahwa Shin adalah orang yang kuat, Rione langsung mendekat. Shin tidak bisa berkata-kata karena Rione meminta Shin untuk menjadi sandarannya sejenak dan berbicara dengan akrab. Rione tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya karena orang-orang di istana selalu berbicara dengan formal dan hormat padanya. Keesokan paginya, Shin yang berjaga di luar terbangun karena melihat segerombolan monster menuju arah Falmer. Monster-monster ini memilih menuju Falmer karena kota suci yang mereka lewati dilindungi oleh Miss Garuda. Karena jumlah monster yang besar, Shin berencana untuk sampai duluan di Falmer agar bisa melaporkan situasi ini supaya mereka bisa lebih bersiap. Singkat cerita, Shin tiba di kota Falmer. Rione bertugas memberitahu penguasa Falmer. Sementara Shin akan memberitahu pihak guild petualang di kota ini. Shin melapor kepada ketua guild bernama Baron, menceritakan tentang serbuan monster yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Namun, Baron kurang percaya dan ingin memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Shin kemudian menunjukkan surat rekomendasi miliknya. Setelah melihat surat tersebut, Baron langsung percaya dan siap mempersiapkan pasukan para petualang. Saat keluar dari guild, Shin melihat sebuah toko yang terdengar familiar, yaitu toko miliknya Darlen. Kebetulan, Shini menghubungi Shin melalui telepati. Shin bertanya tentang toko tersebut, tetapi Shini mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tiba-tiba, Shin secara tidak sengaja bertemu dengan kenalan lamanya, Barret, yang ternyata merupakan karakter pendukung dari permainan lain, alias teman Shin. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua memutuskan untuk berbicara di sebuah kedai. Awalnya, mereka membahas tentang serbuan monster. Barret mengatakan bahwa itu akan mudah bagi Shin, yang merupakan ras manusia tertinggi. Namun, Shin tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya karena dia sedang bersama putri kerajaan Billeri. Shin tidak ingin menjadi target dari sang putri atau kerajaan. Kemudian, Shin iseng bertanya tentang tokonya Darlen. Ternyata, dugaan Shin benar. Toko tersebut ternyata milik Hibineko, yang merupakan temannya Shin. Bahkan, teman-teman Shin yang lain, Shadow dan Holly, juga berada di kota ini. Shin sangat heran mengapa mereka bisa hidup di dunia ini, padahal di era game, ketiganya sudah mati. Barret kemudian menunjukkan daftar pemain yang masih hidup di dunia ini. Shin terkejut, terutama ketika mengetahui bahwa para pemain yang telah melakukan pembunuhan pemain lain player kill juga masih hidup dan berada di dunia ini. Barret menjelaskan bahwa Shin telah mengusulkan untuk mencari para pemain PK tersebut. Anehnya, Shin tidak diberitahu tentang hal ini oleh Shin. Menurut Barret, ini seperti bentuk pengkhianatan, di mana anak buah yang menyembunyikan rahasia dari atasan mereka layak mendapatkan hukuman. Namun, Shin tidak percaya bahwa Shin telah berkhianat. Dia yakin bahwa Shin pasti memiliki alasan tertentu untuk tindakannya. Tiba-tiba, Barret mengatakan bahwa tuduhan tersebut hanya lelucon, karena ia tahu betul sifat Shin yang setia pada Shin. Setelah itu, Shin berjalan sendirian di kota dan tidak disangka, Tiara dan Yuzuha juga sudah tiba di sana.
Sementara itu, Shinny tampaknya sibuk menyapa para pejabat kota karena dia adalah orang yang terkenal. Singkat cerita, keesokan harinya, Shinny berkumpul kembali dengan Shin, dan mereka semua bersiap untuk menemui penguasa Falmer. Namun, Shin masih terbebani dengan perkataan Barret dari kemarin, dan merasa bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Setelah tiba di kediaman penguasa Falmer, mereka segera menyusun strategi untuk menghadapi monster yang akan segera datang. Intinya, pasukan inti yang dipimpin oleh Shinny akan berada di garis depan. Dibantu oleh pasukan jarak jauh, Shinny juga ditugaskan untuk melatih pasukan, termasuk Tiara. Singkatnya, Shin dan yang lainnya kembali ke kuil untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan berlangsung malam ini. Shin sudah menyiapkan senjata andalannya. Malam tiba, dan seluruh pasukan sudah siap di depan benteng untuk menyambut kedatangan monster. Shin terkejut melihat Rione, yang merupakan seorang putri, juga ikut terlibat dalam pertempuran. Rione mengatakan bahwa dia ingin menguji pedang legendaris yang diberikan oleh Shin. Tiba-tiba, Shin menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan setelah pertempuran berakhir. Tak lama kemudian, kelompok monster mulai terlihat, dan mereka langsung disambut dengan sihir seni yang sangat kuat. Sayangnya, Shinny hanya dapat menggunakan sihirnya sekali. Akibatnya, Shin yang paling kuat mengatasi rombongan monster kedua. Tidak hanya Shin, Tiara juga menunjukkan kemampuannya dengan melemparkan anak panah yang memiliki ledakan sangat dahsyat. Kali ini, Rione juga menunjukkan kemampuannya dengan membantai monster-monster menggunakan pedang legendarisnya. Tiba-tiba muncul monster yang lebih kuat. Pada saat itu, Wilhelm datang untuk membantu, dan Lasia juga tiba untuk mendukung dengan pemulihan mana bagi Tiara. Untuk mempercepat akhir pertempuran, Shin menggunakan zirah khususnya agar tidak dikenali dan menunjukkan pedang terkutuk yang telah dipersiapkannya untuk membunuh demon yang mengendalikan monster-monster di sini. Setelah demon dikalahkan, penguasa Falmer ingin mengadakan perayaan. Shin merasa kesal karena yang diinginkannya hanya ingin pulang. Namun, hati Shin berubah bahagia saat melihat Shin yang cantik mengenakan gaun pesta. Di pesta, Shin menjadi sorotan karena menggandeng dua wanita cantik dari ras elf. Tiba-tiba, Rione datang untuk menyapa. Shinny merasa penasaran tentang kedekatan hubungan antara Shin dan Rione dan terlihat cemburu. Shinny menganggap bahwa Shin dan Rione memiliki hubungan yang dekat, membuat Shin panik. Shinny kemudian meminta izin untuk pergi makan. Tiara, yang memahami sikap Shinny, lalu mengajak Rione untuk berbincang dan meminta Shin untuk mengambil minuman. Padahal, Shin sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Shinny di luar tanpa kehadiran Rione. Di luar, Shinny ingin mendiskusikan sesuatu dengan Shin mengenai apa yang dikatakan Barret dan mengungkapkan alasan mengapa ia menyembunyikan informasi tentang pemain PK. Ternyata, Shinny tidak ingin melihat Shin kembali seperti dulu. Ketika Shin sangat muak dengan mereka dan menjadi dingin serta menjauh dari semua orang, Shinny tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Entah mengapa, Shinny mulai menangis, merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisi tersebut. Shin langsung memeluk Shinny dan meminta maaf. Shin menyadari bahwa jika dia berada di posisi Shinny, dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu, Shin berharap Shinny tidak menyalahkan dirinya sendiri. Shin merasa sangat bahagia karena masih bisa bertemu dengan Shinny di dunia ini. Mengenai masalah pengkhianatan, Shin tidak akan menghukum Shinny. Namun, dia menegaskan kepada Shinny untuk tidak lagi menyembunyikan apapun di antara mereka. Kemudian, Shinny ingin bertanya tentang sesuatu yang sudah lama ingin dia ketahui, yaitu apakah Shin masih mencintai Merino. Melihat pertanyaan itu, Shin teringat pada wajah Merino dan menyatakan bahwa perasaannya tidak akan pernah berubah. Shinny kemudian mencium Shin dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah, karena Shinny sangat mencintai Shin. Shin が好きです。これは